Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Armaliani dengan NIM 2892050045. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perekonomian Indonesia dalam UTS Perekonomian Indonesia oleh dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejak berdirinya negara Indonesia, sudah banyak tokoh yang telah merumuskan untuk perekonomian yang tepat bagi Indonesia. Sudah 68 tahun Indonesia merdeka, tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Merdeka, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih saja tinggi, serta pendapatan per kapita masih saja rendah. Indonesia mencoba untuk membangun pemerintahan sendiri pada awal kemerdekaan, tetapi sulit karena dipenuhi masalah-masalah yang timbul. Pada awal kemerdekaan itu pula Indonesia dilanda gejala politik yang membawa pengaruh pada perekonomian negara. Masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur. Ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri. Pada masa Orde ini, perekonomian Indonesia sangat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Inflasi yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang yang tidak terkendali, yang mana pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia hanya memberlakukan 3 mata uang di wilayah Indonesia, yaitu mata uang Javaanse Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Yang kedua, adanya blokade oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi pada masa Orde ini adalah: A. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP dilakukan pada bulan Juli 1946. Yang B. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke Hindia, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, yang C, Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang D, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi 19 Januari 1945, rekonstruksi dan rasionalis angkatan perang era 1948. Yang E, Kasimo Plan, yang intinya mengenai usaha swasembada dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan diharapkan perekonomian akan membaik mengikuti masa fisiokrat. Sektor pertanian merupakan sumber kekayaan. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Yang kedua, politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda. Yang ketiga, pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keempat, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan
pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat. Yang kelima, defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Yang keenam, ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. Yang ketujuh, angka pertumbuhan jumlah penduduk besar. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ini adalah yang satu, menurut Gunting Syarifuddin 20 Maret 1950, kebijakan ini adalah pemotong nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh Menteri Keuangan pada waktu itu Syarifuddin Prawinegara. Yang kedua, program Benteng atau Kabinet Natsir. Gagasan program Benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo dalam program Kabinet Natsir September sampai April 1951. Pada saat itu, Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan selama 3 tahun. Lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program Benteng ini. Akan tetapi tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik. Kegagalan program ini disebabkan pada pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Kegagalan program Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter, namun Menteri Keuangan pada masa Kabinet Sukiman Yusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan perdagangan nasional dari golongan ekonomi lemah. Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dan mengurangi volume impor. Yang ketiga, nasionalisasi The Javas Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk nasionalisasi The Javas Bank. Kemudian berdasarkan keputusan pemerintahan RI, tanggal 12 Juli 1951, pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai Presiden The Javas Bank dan mengangkat Syarifuddin Prawinegara sebagai Presiden The Javas Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisme The Javas. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ini adalah 4. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Joko Hadisuryo, Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-bumi. Dalam kebijakan Alibaba, pengusaha non-bumi diwajibkan memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf selanjutnya. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Yang kelima, persetujuan finansial ekonomi atau FINEX. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede pada tanggal 7 Januari dicapai kesepakatan sebagai berikut. Persetujuan FINEX hasil KMB dibubarkan. Hubungan FINEX Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEX berdasarkan pada Undang-Undang Nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Demokrasi terpimpin 1959-1965. Indonesia pada waktu itu menjurus pada sistem etatisme, artinya segala-galanya diatur dan dipegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh peraturan pemerintah, sedangkan prinsip ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali lipat dari 60,5 miliar menjadi 2.514 miliar pada tahun 1965. Sedangkan penerimaan negara pada tahun 1960 sebanyak 5,6 miliar hanya meningkat 17 kali lipat menjadi 923,4 miliar. Mulai bulan Januari Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi 11 miliar, sedangkan penerimaan negara hanya 3, miliar.
Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan percetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya menambah berat angka inflasi. Ekonomi pada masa Orde Baru 1965-1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintah Soekarno. Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintah Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditunjuk kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Indonesia atau IMF sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai. Terlebih dahulu, pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekankan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Kesimpulannya, perekonomian Indonesia sejak pemerintah masa Orde Lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari 1. Kemiskinan yang masih ada, 2. Pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angka kerja. Yang ketiga, maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas, atau Indonesia termasuk dalam 5 negara terbesar terkorup di dunia. Yang keempat, masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan kaya. Yang kelima, nilai rupiah masih sekitar 9.000 sampai 10.000 yang karena masih memiliki hutang di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.